Yang pertama perlu diingat bahwa vaksin ini on progress penelitiannya dan juga on progress untuk mendatangkannya, kemudian nanti on progress akan melakukannya. Itu mesti dicermati. Oleh karenanya jangan kemudian menjadi berharap-harap sekali pada vaksin. Kali ini saya bersama dengan Dr. Kohar Hadi Santoso sebagai Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Langsung saja, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Dr. Kohar, bagaimana kita cerdas dan kreatif dalam memasuki kehidupan baru yang adaptif di masa pandemi COVID-19. Dok, sebagai seorang Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, nah dok, upaya apa sih dok yang harus dilakukan masyarakat saat di kehidupan yang adaptif di masa pandemi COVID-19 ini dok? Ada beberapa hal yang kita perlu cermati bahwa menghadapi COVID-19 ini, maka sikap, perilaku, kultur itu harus diadakan perubahan, menyesuaikan dengan upaya untuk mencegah persebaran COVID lebih jauh. Kita mungkin sudah sering mendengar tentang 3M, protokol kesehatan, yang semacam itu. Tapi yang utama adalah penghayatan, kemudian masyarakat betul-betul mengubah perilakunya dengan budaya baru ini perlu dilakukan. Oleh karenanya pada kesempatan itulah saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-31 pada orang Surya, cerdas dan kreatif mengubah perilaku. Ini sangat mendukung untuk penanganan COVID-19. Dok, sejauh ini kan di Rumah Sakit RSCM ini kan salah satu rumah sakit untuk COVID di Jawa Timur dok ya. Nah itu proses sosialisasi yang telah diberikan kepada pasien, kepada masyarakat saat menjaga pasien itu seperti apa dok? Yang pertama bahwa menghadapi COVID ini rumah sakit kemudian kita ubah, bahkan mungkin lebih tepatnya kita membelah rumah sakit. Ada bagian yang memang untuk menangani COVID-19, ada bagian yang menangani kasus bukan COVID-19. Ini adalah untuk memberikan jaminan pada masyarakat bahwa rumah sakit bisa dikunjungi dengan aman oleh mereka yang bukan COVID juga dan bisa menangani pasien yang menderita COVID-19. Nah, setelah persiapan, penanganan, perbaikan, pengelolaan di internal rumah sakit kita lakukan, kemudian kami teruskan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka paham tentang bagaimana rumah sakit kita kelola, karena memang sekarang situasinya COVID-19, tapi ada masyarakat yang sakit, yang butuh ke rumah sakit, yang perlu kemoterapi, perlu cuci darah atau mengalami kecelakaan, tapi dia non-COVID. Nah ini harus kita sosialisasi bahwa monggo kalau harus berobat ke rumah sakit, silakan hadir ke rumah sakit. Tapi tetap bahwa 3M-nya, protokol kesehatan harus dilakukan. Kami kemudian juga membuka tempat-tempat untuk cuci tangan, melakukan pemeriksaan protokol kesehatan yang semacam itu kami lakukan. Katanya di RSA juga memiliki sebuah ruangan tersendiri ya untuk menangani pasien COVID-19 ya? Iya, tepat sekali bahwa
kami mengikhlaskan ruang pavilion, bukan ruang itu, gedung malah, gedung pavilion yang biasanya kita pakai untuk menangani pasien VIP, VVIP, ini kami pakai untuk menangani COVID. Kenapa kemudian kita pakai itu? Karena tempatnya relatif terisolir, terlengkap dengan semua fasilitas yang ada. Kemudian kita sudah ubah setup supaya tekanan udaranya sebagian sudah diatur, sehingga untuk dipakai COVID menjadi lebih terlokalisir di tempat. Tentu saja membawa konsekuensi ruang VIP-nya kemana? Ya. Kami sudah membuat ruang-ruang VIP, VVIP bersama di ruang yang lain, sehingga mereka yang membutuhkan fasilitas VIP, VVIP sudah bisa kami akomodir juga. Intinya menjamin masyarakat maupun pasien yang mau ingin menunggu supaya aman gitu dok ya. Ya. Harus menerapkan dengan protokol kesehatan 3M itu ya dok ya. Ya, tetap bahwa kami menerapkan 3M, artinya masyarakat yang mau datang ke rumah sakit tapi tidak pakai masker, terpaksa kami minta untuk pakai masker. Kalau memang ingin masuk, ya harus pakai masker. Ketika masuk, ya kami periksa suhunya. Kemudian juga bagaimana kita siapkan sudah tempat cuci tangan. Sekarang sudah kita tambah wastafel di berbagai sudut, berbagai tempat. Ada 50-an, jadi gampang sekali untuk dapatkan wastafel. Dan kita juga mengatur supaya mereka yang datang itu bisa menjaga supaya tidak berkerumun. Oke, dok, itu tadi sekilas upaya penanganan dan pencegahan di dalam rumah sakit Saiful Anwar Malang ini. Dan selanjutnya Dr. Bahar ini juga sebagai ketua tim tracing gugus tugas COVID-19 Jawa Timur ya dok ya. Nah itu bagaimana dok? Mungkin bisa diceritakan dokter saat melakukan tracing kepada pasien dan jumlahnya kasus saat ini di Jawa Timur seperti apa? Ya, ini kan amanah dari Ibu Gubernur. Barangkali karena kemarin sebelum jadi direktur ini saya adalah Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, dan kejadian COVID ini dekat sekali dengan saat perubahan tadi, maka saya ditunjuk untuk memandu, memimpin tentang tim tracing. Tracing ini adalah kegiatan untuk melacak mereka-mereka yang terkonfirmasi sakit COVID, kemudian siapa saja kontak sekitarnya, tujuannya untuk memotong mata rantai penularan. Artinya kalau ada satu kasus COVID, siapa aja yang sana kita periksa juga, bahkan kalau memang terindikasi kita isolasi. Dan jangkauannya memang cukup luas, bukan cuma di tingkat rumah dan juga di komunitas, di kelompok-kelompok masyarakat, di keluarga-keluarga. Dan kita memang bekerjanya bersama tim tracing dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas seluruh Jawa Timur. Jadi di masing-masing daerah itu ada sendiri koordinasinya dengan mereka ya dok ya? Ada, jadi di tiap kabupaten kota sudah ada tim tracingnya juga. Peran kita adalah melakukan koordinasi, ya. Memang tim kita juga turun langsung pada tempat-tempat yang memang harus kita tangani bersama. Misalnya pada perusahaan yang besar, pada pondok yang jumlahnya banyak, atau kemudian outbreak-nya sangat terlalu luas, maka kita dukung ke kabupaten kota, tim kita turun ke sana. Selama menjadi ketua ini dok, di dalam proses tracing ini kendalanya apa dok ya? Banyak. Orang dilakukan tracing itu kan tidak semua kemudian dengan senang hati, bukan. Ada yang kemudian curiga, ada yang takut, ada yang malu, ada yang enggan untuk ketemu, semacam itu. Sehingga tim kami juga beberapa kali bisa datang ke satu tempat, ada rumah yang sudah jelas datanya bahwa dia mengalami COVID. Ketika kita bel, yang muncul pertama yang jaga, dan kebetulan yang jaga ternyata anjingnya. Datang lagi ada yang di bel, yang jaga ternyata pembantunya. Juragannya yang sakit sudah mengisolasi jauh di mana sana, yang semacam itu. Ya. Mau ke sana juga masyarakat sekitarnya kadang-kadang melakukan blokade karena semacam itu. Jadi masih ada stigma ketakutan. Ya, tapi itu di awal. Tapi di di awal. awal. Ya. Setelah itu masyarakat sudah mulai paham, sudah terutama adalah dari segi kampungnya, kemudian sekitar sehingga kampung-kampung yang tanggul-tanggul sudah terbentuk itu sangat mendukung untuk kegiatan tracing kita. Tracing itu
Nah, oke, dok. Eh, terus dok, kan misalkan ada masyarakat yang terkena COVID dok, ya, terus sudah dilakukan tracing terkena COVID. Nah, kan ada yang OTG dan ada yang harus ditangani langsung ke rumah sakit. Nah, saya ini fokusnya ke OTG dok. Nah, itu bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan ketika dia OTG COVID-19 dok? Ya. Jadi kegiatan apa, aktivitas seperti apa biar nggak jenuh itu seperti apa? Benar sekali bahwa seseorang itu ketularan COVID bisa memang tidak sakit atau kita sering dulu sebutnya sebagai tanpa gejala. Iya, tanpa gejala. Nah, pada posisi itu jangan lupa bahwa beliaunya itu juga berisiko untuk menjadi lebih berat. Tapi juga kalaupun daya tahannya bagus, berisiko untuk menularkan ke yang lain. Maka kegiatan dari mereka yang terkonfirmasi sakit tapi ketularan tapi tidak sakit itu harus melakukan isolasi. Kalau tempat rumahnya kemudian memungkinkan terisolasi, ya isolasi di rumah. Tapi kalau rumahnya atau tempatnya itu kurang memungkinkan, maka harus isolasi di tempat-tempat yang sudah disiapkan kabupaten kota, termasuk Provinsi Jawa Timur menyiapkan di rumah sakit lapangan, yang semacam itu harus dilakukan. Ya, karena kalau di rumah itu kan isolasi minimal 10-14 hari. Iya. Kalau di rumah cuma ada satu kamar, kemudian sembunyi di kamar saja, nah itu bisa jenuh itu. Maka kemudian harus ada upaya-upaya bagaimana relaksasinya. Termasuk sudah siapkan safe house atau rumah isolasi. Seperti di Jalan Kawi gitu ya? Ya, yang gitu di jalan, kalau di Malang ini Jalan Kawi misalnya. Macam itu. Tapi ya itu dok ya, aturannya harus rumah tersebut harus apa sesuai dengan spesifikasi gitu dok ya untuk melakukan isolasi mandiri dok. Iya. Misalkan ada pasien yang tidak mau dikirim ke safe house gitu dok ya, apa spesifikasinya dok? Jadi kalau mereka yang mau isolasi sendiri di rumah, jangan lupa bahwa tidak boleh berinteraksi dengan mereka yang tidak sakit. Kalaupun di rumah mungkin ada rumah tingkat, mungkin ada lotengnya, boleh. Tapi kamar mandinya jadi satu apa enggak itu ya? Nah, kemudian alat makannya sendiri apa enggak ya? Nah, itu harus diatur. Maka kemudian harus ada caranya supaya bisa betul-betul isolasi dan betul-betul tidak berinteraksi dengan yang lain. Selanjutnya dok, itu kan tadi terkait dengan orang tanpa gejala dok ya. Nah, kalau selama masa adaptif ini dok, bagaimana tuh tips-tips kepada masyarakat dalam menjaga kebugaran mereka, menjaga meningkatkan imunitas mereka itu harus seperti apa? Yang perlu dicermati memang di samping 3M, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu jaga imunitas juga mesti dilakukan. Imunitas itu dipengaruhi oleh psikis dan juga fisik. Psikis jelas bahwa fisik itu psikisnya maksudnya adalah kejiwaannya, maka tidak boleh kemudian karena kena COVID kemudian jadi depresi, ketakutan, bukan itu. Tapi bagaimana tetap semangat, tentu saja berdoa, kemudian buat senang, itu mesti dilakukan. Dan masyarakat yang lain, ini yang dibutuhkan juga untuk mendukung. Kalau dia makin dikucilkan, makin dia depresi nanti. Kemudian dari segi fisik, badannya, itu makanan harus bergizi. Nah, kemudian saja aktivitas dan istirahat. Nggak usah cuma makan aja tapi diem aja. Maka upayakan ya paling nggak 30 menit pagi hari kena matahari berolahraga. Olahraganya yang ringan-ringan aja, jangan menjadi terlalu berat. Misalnya lari seputaran rumah juga bisa ya. Kemudian mungkin bisa apa lagi ya, yang berjemur, yang olahraga ringan lah ya. Olahraga ringan. Kalau rumahnya luas ya memang bisa lebih luas lagi ya. Kalau di rumah sakit lapangan memang tersedia fasilitasnya untuk olahraga, gym, mungkin juga karaoke, itu mesti bisa. Iya, dok, kalau rumah sakit lapangan yang rencananya di Malang ini seperti apa dok prosesnya? Kami sudah lakukan persiapan sebenarnya tempatnya dan juga semua kesiapannya. Namun menyikapi dari jumlah yang sekarang Jawa Timur, alhamdulillah sudah relatif sudah terkendali penambahannya.
kemudian jumlah kesembuhannya juga makin meningkat, maka untuk safe house yang kita siapkan rumah isolasi di Malang yang dikendalikan oleh provinsi, kita pending dulu. Oke dok, terakhir ini dok, terkait dengan vaksin. Nah, untuk di Jawa Timur dan di Kota Malang sendiri bagaimana dok proses vaksin sejauh ini? Kapan pendistribusiannya, terus mekanisme pendistribusian seperti apa? Yang pertama perlu diingat bahwa vaksin ini on progress penelitiannya dan juga on progress untuk mendatangkannya, kemudian nanti on progress akan melakukannya, itu mesti dicermati. Oleh karenanya jangan kemudian menjadi berharap-harap sekali pada vaksin, iya, tapi jangan kemudian segala-galanya ya. Artinya jangan lupa upaya tadi yang 3M, protokol kesehatan tetap dilakukan. Kami di rumah sakit pun membuat buku. Ini panduan untuk ya penanganan pada COVID ini kami lakukan. Ini kita sosialisasikan semua panduan ini. Maksudnya supaya semua masih ingat untuk melakukan pencegahan tadi. Nah, vaksinnya itu sendiri kalau datang nanti akan kita berikan. Nah, cuman melakukan vaksinasi itu kan nggak sederhana. Maksudnya sekarang ini untuk vaksin COVID ini kan berarti untuk seluruh penduduk. Seluruh penduduk. Kalau dari pengalaman saya waktu melakukan vaksinasi untuk seluruh Jawa Timur sebagai kepala dinas, ya itu nggak sederhana. Padahal sasarannya imunisasi untuk anak-anak gitu. Tapi ada juga daerah-daerah yang kemudian anak-anaknya nggak mau diimunisasi, orang tuanya nggak mau, ya semacam itu. Kita harus melakukan pendekatan dulu, ya. Kemudian juga ada kejadian ketika diimunisasi ada efek samping, namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu kita harus siapkan. Memang kita sudah siap juga sih, ada tim KIPI namanya, tim kejadian ikutan pasca imunisasi. Kita sudah siapkan itu. Tapi itu bisa menyebabkan resistensi atau penolakan masyarakat atas imunisasi bisa terjadi. Nah sekarang untuk COVID ini seluruh umur berarti. Iya. Nah ini kan lebih luas berarti. Yang kita jangkau lebih banyak. Ini perlu pendekatan-pendekatan yang lain untuk bisa melakukan. Jadi strategi dan taktisnya untuk melakukan imunisasinya harus kita susun. Oke ya, itu tadi hasil wawancara saya dengan Dr. Kohar selaku Direktur Utama RSSA Malang dan juga sebagai Ketua Tracing Tim Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur. Nah, mungkin closing statement ini apa dok yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat dok di kehidupan yang aktif ini dok? Jadi juga sekalian bahwa pada kesempatan ulang tahun yang ke-31 Harian Surya yang punya tagline cerdas dan kreatif ubah perilaku, maka sangat cocok ini dengan kaitan dengan COVID, titip pada masyarakat untuk diedukasi supaya menghadapi COVID ini pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, protokol kesehatan, jaga imunitas, bisa diedukasikan pada masyarakat supaya COVID-nya bisa segera sirna. Matur suwun dok. Terima kasih.